Empat alam dalam diri manusia. Menyelami rahasia ma'rifatullah berdasarkan pemahaman para wali dan aulia Allah. Ilmu ma'rifatullah adalah puncak dari perjalanan ruhani seorang hamba. Jalan ini tidak hanya ditempuh dengan akal, tidak cukup pula dengan ibadah lahiriah semata, tetapi harus dengan penyaksian hati yang disinari oleh nur Allah. Para wali dan aulia Allah menyingkapkan bahwa di dalam diri manusia terdapat empat alam besar yang menjadi jalan untuk memahami hakikat wujud. Empat alam ini bukan sekadar tingkatan kosmik di luar diri, melainkan medan kesadaran dalam jiwa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu hal-haq." Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Ayat ini menjadi kunci marifat. Segala tanda kebesaran Allah bukan hanya di cakrawala luar, tetapi juga tersembunyi di dalam diri manusia. Para wali berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Maka, mari kita telusuri empat alam yang ada dalam diri manusia. Alam Nyasut, alam Jabarut, alam Malakut, dan alam Lahut. 1. Alam Nasut atau alam materi. Alam Nasut adalah alam lahiriah, alam jasad, tempat raga ini berdiri dan hidup. Inilah dunia materi yang kasat mata, penuh batas, fana, dan rapuh. Alam ini berada di tataran paling rendah dari dimensi keberadaan, tetapi ia adalah pintu awal perjalanan. Para wali menjelaskan bahwa jasad manusia adalah kendaraan ruh. Tanpa tubuh, ruh tidak bisa beramal di dunia. Maka tubuh dipelihara dengan halal, dijaga dari maksiat, dan dipakai untuk ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alam Nasut mengajarkan manusia tentang batas. Tubuh lapar, tubuh sakit, tubuh lelah, tubuh menua, tubuh akhirnya mati. Semua ini adalah tanda bahwa alam ini bukan tempat kekal. Para wali memandang jasad hanya sebagai pakaian sementara. Sebagian berkata, tubuh adalah kandang, sedangkan ruh adalah burungnya. Jangan engkau terikat pada kandangnya, tetapi peliharalah burung yang hidup di dalamnya. Namun jangan pula memandang rendah tubuh. Para aulia menegaskan bahwa tubuh adalah amanah Allah. Ia adalah tanah suci tempat Allah bersemayam dengan rahasianya. 2. Alam Jabarut atau alam Sukma. Alam Jabarut adalah alam kekuatan batin, pusat daya dan sukma manusia. Dari sini muncul kehendak, tekad, dan kekuatan ilham. Alam ini berada di atas materi, lebih halus dari jasad, tetapi lebih kasar dari ruh. Para wali menjelaskan bahwa Jabarut adalah tempat di mana manusia diuji dengan hawa nafsu, ego, dan keinginan. Sukma bisa menjadi jalan menuju Allah, tetapi juga bisa menyeret manusia jauh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha." Dan demi jiwa serta penyempurnaannya,
Maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat As-Sams ayat 7-10. Alam Jabarut adalah medan pertempuran. Disinilah manusia bertarung antara cahaya iman dan gelapnya hawa nafsu. Para wali mengajarkan mujahadah atau perjuangan melawan diri dan riadah atau latihan spiritual agar sukma ditundukkan, bukan dituhankan. Al-Hajj berkata, "Aku perangi diriku dengan diriku hingga aku binasakan diriku dengan diriku. Maka tiadalah aku, melainkan dia." Maknanya, sukma harus dilebur agar kehendak Allah yang nyata, bukan kehendak ego. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan, tetapi rasa kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. 3. Alam malakut atau alam ruh. Alam malakut adalah alam ruh yang suci, tempat cahaya ketuhanan memancar dalam diri manusia. Ruh ini berasal dari perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ruh adalah tiupan langsung dari Allah, sebagaimana firman-Nya tentang penciptaan manusia. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruh, ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surat Sot ayat 72. Di alam malakut, manusia bisa menyaksikan hakikat dirinya sebagai hamba yang tidak memiliki daya apapun. Ruh tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak mati. Ia hanya rindu kembali kepada asalnya, yaitu Allah. Para wali menyebut ruh sebagai cermin ilahi. Bila cermin itu jernih, maka nur Allah akan tampak jelas. Bila cermin itu berdebu karena dosa dan kelalaian, maka nur itu tertutup. Zikir, muraqabah dan tafakur adalah cara membersihkan cermin ruh. Bila ruh tersingkap, manusia akan merasakan kedekatan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. 4. Alam lahut atau alam ketuhanan. Alam lahut adalah puncak, yaitu alam rasa ketuhanan. Inilah makom paling tinggi yang dibukakan Allah bagi hambanya yang tulus. Lahut bukan alam ciptaan, tetapi kesadaran penyaksian bahwa segala sesuatu tiada kecuali Allah. Para wali menyebutnya sebagai fanafilah atau lenyap dalam Allah, dan bakabilah atau kekal bersama Allah. Alam lahut bukan lagi tentang raga, bukan lagi tentang sukma, bahkan bukan lagi tentang ruh, melainkan tentang rasa kesatuan wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu, wa huwa bikuli sayin alimu." Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Di makom lahut, rasa hamba luluh dalam lautan tauhid. Yang terlihat hanya Dia, yang terdengar hanya Dia, yang terasa hanya Dia. Inilah rahasia syahadat la ilaha illallah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Aku tenggelam dalam samudra tauhid hingga tiada yang kulihat selain Dia. Maka aku pun berkata, tiadalah aku, melainkan Dia." Namun, para wali mengingatkan, penyaksian lahut bukan berarti menjadi Allah,
tetapi meleburkan ego agar hanya kehendaknya yang berjalan. Hamba tetap hamba, Tuhan tetap Tuhan. Tetapi rasa kesatuan itu tidak bisa dipisahkan. Kesimpulan: 4 alam ini adalah jalan tangga menuju ma'rifatullah. 1. Nasut mengajarkan fananya jasad. 2. Jabarut mengajarkan peperangan hawa nafsu. 3. Malakut menyingkap rahasia ruh. 4. Lahut menyingkap rasa keesaan Allah. Perjalanan ini tidak bisa ditempuh dengan akal semata, tetapi dengan bimbingan guru mursyid, latihan jiwa, dan anugerah Allah. Para wali menegaskan bahwa setiap alam itu ada di dalam diri manusia, tidak perlu mencari keluar.